Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 121, ayat 1-8, yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, hidup manusia penuh dengan banyak masalah. Masalah bisa datang silih berganti, tanpa memandang status sosial. Bahaya juga, senantiasa mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu, banyak sekali manusia, yang senantiasa mencari perlindungan bagi hidup mereka. Mereka berusaha, agar hidup mereka dapat selalu aman, dan terlepas dari segala masalah. Di zaman sekarang ini juga, banyak sekali tawaran-tawaran alternatif, agar kita dapat terlepas dari masalah ataupun bahaya. Sebagai umat Tuhan, kita harus cukup selektif dalam hal ini. Jangan sampai masalah yang kita hadapi, membuat kita menghalalkan segala cara, agar kita bisa mendapat pertolongan, atau perlindungan. Dalam kitab Yeremia pasal 17, ayat 5, firman Tuhan berkata, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tuhan mau, agar kita senantiasa mengandalkan Dia, dalam setiap langkah hidup kita. Bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan, bukanlah suatu hal yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Seringkali, masa-masa kita menunggu jawaban Tuhan, merupakan masa yang rawan, terhadap berbagai jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita harus tetap bertahan, kepada iman kita terhadap Yesus. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, agar kita tetap berharap kepada pertolongan dari Tuhan? Yang pertama, yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kitab Mazmur pasal 121, ayat 3 dan 4, berkata demikian. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Saudaraku, seberapa lama waktu yang kita lalui, dalam menghadapi suatu masalah, tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan, untuk menyertai kita. Tidak sekalipun Dia meninggalkan kita, bahkan Dia tidak pernah tertidur, membiarkan kita sendirian. Tetapi yang sering kita alami, kita merasa, bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Cukup banyak umat Tuhan yang akhirnya kecewa, oleh karena mereka merasa, bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka, dan ingkar janji. Tuhan yang kita sembah,
bukanlah Tuhan yang instan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, untuk menguji kesetiaan kita. Dalam kitab Ibrani pasal 13, ayat 5 bagian B, berkata demikian. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Firman Tuhan mengatakan, bahwa Dia tidak pernah sekalipun membiarkan kita sendiri. Ini merupakan janji Tuhan bagi kita, jangan bergantung kepada perasaan kita, yang menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, dan bahkan tidak mendengar doa kita. Jangan menjadikan perasaan sebagai standar dari iman kita, karena perasaan mudah berubah, sesuai dengan keadaan. Tetapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kalaupun kelihatannya Tuhan begitu jauh, kita harus mengimani bahwa Tuhan tetap ada di dalam hati kita. Dan Dia tidak pernah berlambat-lambat untuk menggenapi firman-Nya. Yang kedua, yakinlah bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Dalam kitab Mazmur pasal 121, ayat 6 dan 7, mengatakan demikian. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, Dia memberikan perlindungan atas seluruh hidup kita, Dia akan menjaga hidup kita dari segala mara bahaya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia untuk menjaga setiap langkah kita. Ketika kita sudah hati-hati pun, bahaya masih bisa menghadang, entah itu kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melindungi anak-anak kita selama 24 jam, kita tidak bisa menjaga harta benda kita juga, setiap saat. Tetapi, firman Tuhan memberikan jaminan bagi kita, bahwa Dia akan menjaga kita dari segala kecelakaan, Dia akan berjaga-jaga atas nyawa kita, Dia akan melindungi setiap umat-Nya. Dalam kitab Mazmur pasal 118, ayat 14-17, mengatakan demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan, di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah,
sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.